Baik, Ibu, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak sekolah, kepada pihak pemerintah, dinas pendidikan mungkin atas peristiwa ini, Ibu? Silakan, monggo Bu, kalau ada yang mau disampaikan. Iya, saya mau bilang aja, mau sampaikan, mungkin sekali ini aja udah selesai acara itu, masih trauma, intinya ada korban, namanya musibah kan nggak di mana aja, tapi saya mohon udah acara ini jangan dilanjutkan lagi tahun ke depannya. Baik, Ibu Marsani, kami mengucapkan terima kasih sekali. Ibu di tengah-tengah masa dukanya, di tengah juga ada agenda tahlilan, masih menyempatkan waktu untuk bisa berbagi cerita dengan kami. Dan semoga Ibu, keinginan yang Ibu sampaikan tadi di akhir, ini bisa mendapatkan jawaban dan respon dari pihak pemerintah. Terima kasih sekali Ibu, kembali kami ucapkan turut bela sungkawa Ibu, dan semoga penanganan ini akan terus berlanjut. Selamat malam Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya hanya bisa menahan nafas, Mbak Retno. Kalau mendengarkan cerita ingin membahagiakan anak, memberikan izin kepada anaknya untuk pergi momen terakhir mereka di SMK. Tapi ternyata tidak akan bertemu dengan putranya lagi, Ibu Marsinah, dan juga para orang tua dari korban lainnya atau para orang tua lainnya tentunya. Mbak Retno, ini di mananya, apanya sebenarnya yang menjadi miss? Memang kontrol pertama sebenarnya harus dilaksanakan di level sekolah terlebih dahulu. Perlu nggak sih mengadakan study tour seperti ini? Banyak kemudian orang tua yang mengatakan hal seperti itu, Mbak Retno. Iya, pertama kan sebenarnya itu biasanya ditawarkan ya. Artinya ditawarkan tuh apakah mau perpisahan sederhana di aulanya sekolah atau pelepasan biasa gitu, atau pergi tadi dianggap sebagai perpisahan dengan istilah study tour. Nah, bagi anak-anak itu menyenangkan banget karena biasanya mereka punya semangat. Betul. Karena itu kan hari terakhir gitu ya. Apa ya istilahnya, terakhir kumpul bersama teman-teman, mengenang, apalagi nih SMA ya, pasti masa SMK SMA tuh pasti masa yang paling indah. Lalu mereka ini sangat berharap bahwa itu menjadi momentum atau momen yang akan dikenang selama-lamanya. Jadi kalau menurut saya, kita nggak sama sekali bisa menyalahkan semangat si anak maupun orang tua yang ngelihat semangat itu, sehingga orang tua rela gitu, bahkan minjem uang pun mau biasanya demi itu gitu, karena biasa nggak murah ya untuk pergi itu gitu. Nah, jadi kalau secara psikologi tentu hal ini tidak bisa tidak perlu disesali, karena memang itu artinya sesuatu yang tadi ya, apa, semangatnya si anak, kemudian kerelaannya orang tua itu. Tapi yang perlu kita sesali saat ini adalah tadi ya, bagaimana panitia misalnya di sekolah mencari bis itu yang memastikan harusnya kirnya hidup, izinnya jelas. Lebih baik dia lebih mahal, bukan cari yang paling murah. Kalau cari yang paling murah tapi keselamatan anak-anak kita dipertaruhkan, kan itu terlalu mahal. Justru seharusnya memastikan bahwa kalau darat itu kan kendaraan yang penting, apalagi perjalanan di Jawa Barat nih yang dilalui oleh anak-anak ini tuh bukan perjalanan panjang yang juga berliku-liku kan gitu ya. Betul. Jadi medannya ya, treknya begitu ya, Mbak Retno. Dan itu membutuhkan mobil yang sehat. Jadi sebenarnya sebagai panitia ini memastikan bahwa mobil itu betul-betul mobil yang sehat. Dan untuk tahu sehat, saya rasa bisa dilihat dari track recordnya si PO tadi atau perusahaan itu. Nah, itu mungkin yang perlu saat ini kita sesali ya, ini jadi pembelajaran setiap sekolah harus memastikan, karena tadi yang dipaparkan ini bukan yang pertama, berulang-ulang, bahkan kan Januari kemarin habis terjadi kan, yang di Sidoarjo kan, SMA Negeri 1 itu. Nah, itu berulang lagi dan selalu penyakitnya adalah remblong, selalu penyakitnya adalah bis-bis yang sebenarnya tuh kadang izinnya sudah dicabut, kadang nggak layak jalan, gitu. Nah, ini juga menurut saya dalam hal ini ya, bidang perhubungan gitu ya, kementerian maupun dinas, saya rasa juga mesti bertanggung jawab dalam arti kata menjadikan ini pembelajaran, dan berikutnya mereka harus benar-benar pengawasan yang ketat ya. Baik, Mbak Retno. Nanti kita bicara lebih lanjut, termasuk juga kita soroti, Mbak Retno, selain siapa yang bertanggung jawab pada mengenai hal ini, kita soroti juga pembatasan mengenai study tour. Seperti juga dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat. Nanti kita dengarkan pendapat Mbak Retno. Kita sudah terhubung juga dengan narasumber berikutnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, yaitu Bapak Wahyu Mijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Baik. Mbak. Ya, Pak Wahyu,
Hingga saat ini seperti apa langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah kecelakaan ini terjadi, Pak Wahyu? Ya, baik yang pertama untuk yang di lapangan pada saat terjadi kita lakukan koordinasi untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kita yang ada di lapangan di Subang maupun yang di Depok. Artinya kita fokus dulu terhadap penanganan pada saat itu. Nah, jadi kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah bagaimana kita ke depan supaya kita tidak lagi ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Nah, surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak PJ Gubernur Jawa Barat ini salah satu antisipasi ke depan. Jangan sampai hal-hal ini terjadi kembali. Keamanan menjadi sangat penting, keamanan menjadi hal yang utama untuk menjadi prioritas bagi putra-putri kita, bagi guru-guru kita. Nah, oleh karena itu, betul saya sependapat dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno bahwa kendaraan yang memang akan digunakan itu memang harus betul-betul layak jalan, harus ada izin, sehingga meminimalisir atau bahkan jangan sampai terjadi kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Subang kemarin itu. Mungkin demikian.